Ya, kembali lagi di channel Dunia Keris. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah dapur keris yang jarang dibabat. Seperti ini untuk tampilan warangka secara lengkap. Di sini terlihat jelas yang sangat mencolok adalah bahan kayu dari warangkanya karena menggunakan kayu timoho ya. Oke, untuk lebih detailnya kita mulai terlebih dahulu dari handle seperti biasa. Untuk handle dia lawasan lamen dengan garap yang biasa. Untuk tatahannya dia dalam tetapi tidak terlalu rapi dengan bahan dasar kayu kemuning yang dilengkapi dengan mendak bermodel parijoto dengan bahan kuningan cor ya, jadi dicetak ya. Ini baru untuk mendaknya, bukan mendak lawas. Pelaannya dia menggunakan kayu timoho dengan secara keseluruhan modelnya itu masuk ke gaya Surakarta untuk model sandangannya. Lalu warangkanya sendiri dilengkapi juga dengan pendok yang bagus karena cukitannya rapi, rapet. Nah, itu terlihat cukitannya. Dengan model belewahan tentunya. Dengan model belewahan menggunakan cukit long gandu. Ditambah bahannya sendiri dia terbuat dari mamas ya, bukan kuningan. Oke, kita akan coba bahas isi dari warangka ini, dimana tadi saya mengatakan bahwa ini merupakan dapur yang jarang sekali dibahas. Keris ini merupakan keris look 7 ya. Jadi jenis kerisnya jenis keris look. Looknya berjumlah 7 dengan ricikan dasar. Dia ada sekar kacang, jalen, lambe gajahnya 2. Lalu pejetan, sogokan jangkep, sogokan depan belakang. Terus ada gerneng yang sudah korosi, terlihat ya, gitu. Dan ditambah dengan look jumlah 7 dengan rincian dasar yang sudah disebutkan tadi. Keris ini untuk dapurnya sendiri sebenarnya cukup tidak bisa dipastikan ya, karena untuk ricikan dasarnya
bisa masuk ke condong campur, cuman yang sangat mencolok adalah genengnya, karena biasanya dengan keris condong campur genengnya itu geneng susun, jadi genengnya sampai atas, semacam rondo nunut seperti itu. Sedangkan untuk keris ini mungkin karena sudah korosi atau bagaimana, jadi hanya nampak genengnya saja, itu pun sedikit. Begitu. Model sekar kacangnya dia Ngukubimo. Kalau ini sekar kacangnya model pogok, dia bisa masuk ke Panji Semedi dapurnya. Tapi karena ini kembang kacang dia bentuknya Ngukubimo bukan pogok, maka masuknya ke condong campur. Seperti itu. Hampir mirip dengan dapur Balebang, cuman jika dapur Balebang dia pada lambe gajahnya hanya berjumlah 1, sedangkan ini jumlahnya 2. Pembedanya hanya di situ. Terus sudah terlihat untuk pamornya dengan ciri khas seperti ini, guratan seperti ini. Ini masuk ke dalam pamor pedaringan kebak ya. Penuh. Ya. Dan jika dilihat secara seksama untuk material pamor, model pamor, dan rancang bangun, ini masih ada ketersinggungan dengan Tangguh Mataram Sultan Agung. Tapi dengan model guratan pamor setipis ini ciri khas Cirebon. Lalu model wadidang yang pendek atau cekak, itu ciri khasnya Cirebon juga. Dengan pejetan yang selebar ini, lebar ya pejetannya. Ini juga ciri khasnya Cirebon. Jadi untuk tangguh dari keris ini dia masuk ke tangguh Cirebon, cuman eranya era di Sultan Agung, atau biasanya saya nyebutnya dengan era Pakelunan, di mana di saat kerajaan Sultan Agung akan menyerang Batavia, dia ada campur tangan ke kerajaan Cirebon. Seperti itu. Jadi untuk eranya sendiri sudah jelas ya. Era Mataram Sultan Agung tangguhnya Cirebon, atau singkatnya Cirebon era SA. Seperti itu. Untuk keris ini sendiri saya memaharkan di angka 3.500.000, dimana melihat daripada rejengannya, sandangannya, keutuhan kerisnya, itu sudah layak dengan angka segitu mendapatkan keris sepuh yang orisinil tanpa ada perubahan atau apapun. Kondisi seperti ini apa adanya, masih bagus, layak simpan, tidak perlu lagi ada reparasi segala macam. Kita akan masuk ke sesi pengukuran dimensi, dimana ini kita akan melihat panjang dari bilah, panjang dari gonjo, lalu kita akan coba buka deder, dimana bertujuan untuk selain daripada mengukur panjang pesinya, kita juga melihat kondisi dari pesi, keutuhannya, seperti itu. Untuk keris ini memiliki panjang bilah di 34 cm. 34 cm pas. Lalu dengan panjang gonjo di 7,8, ya hampir ke 8, 7,8 cm.
Oke, kita akan coba buka headernya. Untuk kondisi pesi masih sangat utuh sekali. Masih sangat utuh, masih orisinil, tanpa sambungan, tanpa gantian. Utuh ya untuk kondisinya ya. Jinjingannya juga terp, jinjingan keris ke warangkanya. Nah, terlihat kan untuk kondisi besinya. Untuk besinya sendiri dia memiliki panjang di 7,2 cm panjang besinya. Begitu, kita akan coba pasang lagi. Dan terakhir, sebelum saya tutup untuk video kali ini, kita akan coba meminyaki terlebih dahulu. Kita akan lihat perbandingan di mana keris ini dalam kondisi basah dan dalam kondisi kering. Jadi kering sebelum diminyaki tadi dan basah setelah saya minyaki. Biasanya akan terlihat lebih cakep ya. Mana gradasi dari besi terlihat, pamornya juga semakin terlihat. Oke, akan saya mulai untuk meminyaki. Oke, seperti ini untuk penampakan keris setelah diminyaki. Nanti akan coba dilihat untuk detailnya, akan di shoot detail dari kerisnya di saat kondisi diminyaki. Yang jelas terlihat jelas di sini perbedaannya ada di besi dan juga di gonjo ya. Gonjonya ini bukan gonjo berpamor, jadi sebutannya jika di era Mataraman itu sebutannya gonjo wulung. Jadi memang dia gonjonya gonjo kelang. Terlihat untuk soroknya dari gonjo juga keluar. Ada perbedaan warna di sana, hitam, hijau, abu-abu kehijauan. Nah, begitu. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah mampir untuk nonton, dan ada beberapa orang yang juga sudah menantikan sebenarnya. Matur nuwun sangat untuk supportnya dan dukungannya. Udah mau menunggu uploadan terbaru dari channel Dunia Keris ini. Begitu untuk secara detail lengkap secara tertulis baik deskripsi maupun foto yang terlampir nanti bisa kunjungi di website resmi kita, ada di www.duniakeris.com.
Di sana tentunya juga ada berbagai macam barang. Demikian dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.